Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن معذبة الله فتعلموا من معذبته ما استطعتم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para pemirsa RTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam kajian khusus Ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, melihat Al-Quran dari berbagai macam sisi, berbagai macam aspeknya, supaya betul-betul kita mengenal kitab suci Al-Quran, mengetahui hakikat kitab suci Al-Quran diturunkan itu untuk apa. Kita telah mengkaji, mempelajari Al-Quran turun pertama, kemudian ayat terakhir yang diturunkan, di mana ayat pertama turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, kemudian ayat terakhir yaitu surah Al-Baqarah ayat 281. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari yaitu fungsi diturunkannya kitab suci Al-Quran, khususnya pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Yunus surah 10 ayat 57, diberikan tuntunan, diberikan bimbingan. Bahkan melalui ayat ini seluruh umat manusia Allah sapa, Allah panggil, itu dengan ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Muslim dipanggil, non muslim juga dipanggil. Qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, sungguh telah datang kepada kamu semua pelajaran yang sangat istimewa, pelajaran yang sangat berharga dari Rabb kamu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memelihara kita, telah menjaga kita, telah mendidik kita, telah menuntun kita
menuju jalan yang lurus, menuju jalan yang benar, menuju jalan yang diridhonya. Nah, di sini tuh pertama bahwa Al-Quran Allah turunkan sebagai pelajaran yang sangat berharga, pelajaran yang sangat istimewa, yang mempunyai arti bagaimana agar kita semua menjadikan kitab suci Al-Quran adalah pelajaran yang paling utama dan pertama. Bagaimana sikap kita? Siapapun kita, apapun jabatan kita, dimanapun kita berada, bagaimana agar menjadikan kitab suci Al-Quran ini sebagai pelajaran yang utama, pelajaran yang pokok. Subhanallah ya. Kita lihat sejarah bagaimana sibuknya baginda Nabi Muhammad SAW, tetapi Al-Quran selalu beliau baca melalui sholat malamnya dengan bacaan yang panjang sekali. Karena satu rakaat Rasulullah ya, dalam sebuah riwayat, rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah, beliau membaca awal Al-Baqarah. Ketika itu di belakang beliau ada sahabat Hudzaifah ibnu Yaman yang sebelumnya minta izin bersama Rasulullah salat malamnya. Nah, dikira oleh sahabat Hudzaifah ibnu Yaman ketika sampai 100 ayat akan ruku, ternyata terus sampai selesai Al-Baqarah. Al-Baqarah selesai, dikira oleh Hudzaifah ibnu Yaman Rasul akan ruku, nambah ya surah An-Nisa dan Ali Imran. Jadi satu rakaat Rasulullah salat malam ada 5 juz ya, 4 baris. Juga sahabat Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, walaupun sibuk melayani masyarakatnya, tetapi beliau sibuk juga untuk membaca kitab suci Al-Quran. Nah, bagaimana dengan kita juga? Indah sekali tentunya ya, kalau kita semua menjadikan Al-Quran yang pertama, yang utama. Apalagi seorang direktur perusahaan ya, Qur'annya pertama kan pasti bawahannya juga ikut. Juga Pak Presiden misalkan ya, para menteri ya, para anggota dewan ya, kalau Al-Quran jadikan bacaan utama, subhanallah, itu sebuah harapan tentunya ya. Pasti bisa kalau kita mau. Kenapa? Karena betapa banyaknya manfaatnya daripada membaca kitab suci Al-Quran. Jadi pertama, fungsi diturunkan Al-Quran adalah sebagai pelajaran yang pertama dan utama, sebagai rujukan kehidupan ya, dalam berbagai permasalahan, karena Al-Quran merupakan solusi-solusi dalam kehidupan. Termasuk kalau Indonesia pengen maju ya, kalau Indonesia pengen berkembang ya, kalau Indonesia pengen sejahtera ya, kalau Indonesia pengen lebih damai lagi, kembali merujuk kepada kitab suci Al-Quran, jadikan sebagai pelajaran yang utama. Salah satunya misalkan untuk mengentaskan kemiskinan, kebodohan. Dalam ajaran Al-Quran sangat simpel, sangat sederhana, yang penting dipraktekkan. Yaitu apa? Adanya Baitul Mal, salah satu contoh itu. Kalau kita merenungkan di zaman Rasulullah, juga dalam sahabat Khalifah Rasyidin ya, 4 khalifah itu dengan Baitul Mal ini mampu mengentaskan permasalahan 8 asnaf. Nah, Indonesia saat ini satu asnaf pun ternyata tidak bisa diselesaikan, yaitu untuk membantu orang-orang yang fakir dan miskin. Kenapa? Oh, ternyata memang ya, di antara kita itu ada yang masih khilaf, ada yang belum amanah. Kenapa? Karena banyak ternyata yang tidak menunaikan zakat malnya. Nah, salah satu contohnya dari mana? Dari informasi. Nah, kenapa zakat mal Indonesia itu potensinya itu sampai 217 miliar triliun ya, 217 triliun, ternyata yang dikumpulkan hanya 21,7 triliun.
baru berapa persen. Nah, ini namanya mengentaskan permasalahan melalui konsep Islam itu dengan adanya Baitul Mal, rumah zakat, ya, bajis, ya alhamdulillah lumayan. Tetapi kenapa belum maksimal ya? Kenapa? Karena masih banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk administrasi. Harusnya kan tidak seperti itu gitu. Kalau Baitul Mal itu pure ya, itu untuk mengentaskan kemimpisan, kebogrohan, membantu orang-orang yang tidak mampu, membantu orang yang punya utang di situ juga. Nah, ini namanya pelajaran yang sangat berharga, diturunkannya kitab suci Al-Quran. Termasuk misalkan tentang karakter ya, tentang kepribadian, tentang muamalah, tentang mengatur kehidupan. Itu semua pelajaran-pelajaran ada di dalam kitab suci Al-Quran. Kemudian yang kedua, wasyifa'u lima fis sudur. Yang kedua, fungsi kitab suci Al-Quran adalah sebagai penyembuh penyakit yang ada di dalam dada, penyakit ruhaniyah kita ya. Dan kebanyakan setelah dianalisa, ternyata penyakit-penyakit jasmania itu banyak akibat penyakit ruhaniyah ini. Oleh sebab itu tentunya dengan informasi ini kita tahu bahwa kitab suci Al-Quran itu fungsinya menjadi syifa, penyembuh segala macam penyakit ruhaniyah. Ya, kita perbanyak membaca Al-Quran. Syifa itu sebenarnya kurang tepat diterjemahkan dengan obat. Kalau obat bisa menyembuhkan, tetapi sisi lain itu bisa menimbulkan efek samping penyakit yang lain. Tetapi kalau syifa itu pure, betul-betul bersifat positif ya. Penyakit ruhnya itu banyak sekali ya, termasuk iri hati, ya, syirik, ya, musyrik, ya, dengki, ya, riya ya. Itu adalah penyakit-penyakit ruhaniyah kita. Oleh sebab itu setelah kita mengetahui ya, pemirsa RTV ya, kita perbanyak membaca Al-Quran. Kadang-kadang suka heran juga gitu. Sudah jelaskan bahwa Quran itu syifa ya, lima fis sudur, tapi kita kadang masih malas baca Quran, masih malas membaca Al-Quran, masih malas belajar Al-Quran. Nah, ini tentunya yang harus kita pahami ya. Saya yakin sahabat-sahabat ya, pemirsa RTV ya, dengan memahami konsep ini, fungsi diturunkan kitab suci Al-Quran sebagai syifa, obat, maka kita tentunya akan menyadari untuk memperbanyak kitab suci Al-Quran. Bahkan sehari-hari kita melihat di Indonesia, walaupun efeknya efek lain, yaitu karena itu kesalahan manusia tidak mampu menata kota ya, menata lingkungannya, itu terjadi banjir besar-besaran misalkan di mana-mana. Itu adalah efeknya. Tetapi sisi lainnya itu hujan itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita, khususnya bangsa Indonesia. Curah hujannya sangat besar, sangat banyak. Andai kita mempunyai konsep yang bagus, bagaimana supaya bisa menampung air hujan tersebut dengan membuat resapan-resapan yang baik misalkan, tentu tidak akan terjadi banjir besar-besaran. Nah, dari konteks ininya maksudnya itu kita lihat bahwa air hujan itu diibaratkan bacaan Al-Quran. Bumi ini adalah hati kita. Kita lihat tiap hari hujan deras ya. Nah, artinya bumi yang kita tempati dengan curah hujan yang banyak, itu pasti tanahnya menjadi subur, menghasilkan berbagai macam tanaman, buah-buahan yang lebih banyak lagi. Kemudian polusi udara yang kita bayangkan ya, jutaan kendaraan bermotor ya, mobil, motor, pabrik-pabrik, itu polusi udara jadi rusak. Nah, dengan Allah turunkan hujan itu, kembali udara menjadi segar. Ini gambaran yang sangat jelas, yang sangat konkret sebagai sebuah ilustrasi buat kita
bumi adalah hati kita, hujan lebat adalah bacaan Al-Quran kita. Sehingga dengan banyak membaca Quran, insya Allah hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi subur, tenang, tentram, sejuk, ya. Kemudian sedikit banyak polusi-polusi udara, penyakit-penyakit rohaniah yang ada diri kita, maka sedikit ini dikikis habis, sehingga kita mempunyai hati yang bersih. Dengan mempunyai hati yang bersih akan meningkatkan juga punya pikiran yang bersih. Nah, dengan hati yang bersih, pikiran bersih, maka tindakan kita pun, perbuatan kita akan berbuat yang bersih-bersih. Kemudian yang ketiga, wahuda. Al-Quran sebagai petunjuk. Petunjuk jalan hidup kita, agar hidup kita tidak tersesat, agar hidup kita betul-betul mendapatkan kebahagiaan di dunia, terlebih kehidupan di akhirat. Nah, Al-Quran ini petunjuk untuk menuju jalan Allah, petunjuk menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Tersebar di berbagai macam ayatnya, surahnya, memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana agar kita mampu membangun harmonisasi hidup kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sesama manusia, dengan lingkungan. Semua dalam Quran dijelaskan. Itu adalah wahuda, Al-Quran sebagai petunjuk. Dan sebaliknya, ketika manusia itu tidak kembali mengikuti petunjuk-petunjuk Quran, otomatis hidupnya dalam kegelapan. Kegelapan dalam kesesatan, kegelapan dalam murka Allah, kegelapan dalam siksa api neraka. Ini sebabnya ketika kita hidup tidak kembali kepada kitab suci Al-Quran. Nah, sebaliknya dengan kembali kepada kitab suci Al-Quran, jalan hidup kita tentunya akan lebih baik, akan lebih tenang, ya. Kenapa? Karena konsep-konsep Al-Quran begitu sangat real, begitu sangat jelas, ya, membimbing kita menuju kehidupan yang lebih baik. Termasuk tata cara ibadah dijelaskan. Kemudian tata cara bermuamalah, bermasyarakat juga sudah dijelaskan sangat rinci. Bahkan, ya, Al-Quran juga dengan berbagai macam ayatnya, surahnya, memberikan kriteria-kriteria petunjuk-petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Termasuk kita ini. Nah, salah satunya itu misalkan pada waktu sahur kita perbanyak istighfar. Kita bangun untuk melaksanakan sholat malam. Nah, ini salah satu contoh karakter petunjuk agar kita mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rahmatnya, kemudian mendapatkan kedudukan yang terbaik di sisi Allah. Nah, ini salah satu contoh petunjuk-petunjuk kitab suci Al-Quran, memberikan petunjuk menuju hidup yang lebih baik. Nah, kemudian yang terakhir adalah warahmatul lil mu'minin. Al-Quran diturunkan berfungsi sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Artinya dengan banyak membaca Al-Quran, memahami isi kandungan Quran, akan tumbuh sifat kasih sayang diri kita. Kasih sayang terhadap diri kita, kasih sayang terhadap orang tua kita, kasih sayang terhadap anak-anak kita, kasih sayang terhadap saudara-saudara kita, kasih sayang terhadap sahabat-sahabat kita. Itu akan muncul, akan tumbuh ketika kita kembali kepada kitab suci Al-Quran. Oleh sebab itu, pemirsa RTV, mari kita jadikan pijakan khususnya surah Yunus ayat 57 ini menjadi pedoman hidup kita, ya. Yang pertama adalah menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran yang utama, menu yang utama, yang pokok. Artinya pastikan kita banyak membaca Quran, mempelajari Al-Quran, kemudian juga Al-Quran menjadikan kita sebagai syifa, ya, penyembuh segala penyakit rohaniah, kemudian petunjuk menuju jalan yang lurus, jalan benar, juga rahmatnya, sehingga dengan rahmat ini kita akan muncul kasih sayang terhadap diri kita. Salah satu contohnya, ketika kita belum bisa baca Quran, maka sayangilah diri kita untuk
bisa membaca Quran. Kemudian baca Qurannya sudah bagus tetapi belum memahami kandungannya, kasih sayang dari kita untuk mempelajari kandungannya. Kemudian juga berikan porsi kasih sayang terhadap diri kita untuk mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar, memahami kandungan. Kemudian kita juga berusaha mengamalkan isi kandungan Quran di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita laksana Al-Quran yang berjalan di muka bumi sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya bagaikan Al-Quran yang berjalan di muka bumi. Itulah prinsip dasar. Dengan mengetahui fungsi diturunkan Quran, mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Kita berharap tentunya hidup bersama Al-Quran ini, kehidupan kita akan lebih tenang, lebih nyaman, yang mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kebahagiaan, dan kelak ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapatkan label husnul khotimah, ya, akhir hayat yang baik, ya. Tentunya kita berharap mendapatkan ampunan Allah, rahmatnya, surganya, dan keridhoannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.